الله عليه وسلم لا تحيدوا عن هداه لا تدينوا لي سواه لا تحيدوا عن هداه لا تدينوا لي سواه واستظلوا بحماه تنصروا نصر محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى وصفاء وأخوة واقتداء بمحمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا رجال الله حب ليس بعد الله رب يا رجال الله حب ليس بعد الله رب وأطيعوه ولبوا تنصروا نصر محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حكموا قيد الأعادي ها هو الإسلام ينادي حكموا قيد الأعادي ها هو الإسلام ينادي واعملوا لله الباري إننا جند محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم رغبة الهادي نبينا هيئت للمتقين رغبة الهادي نبينا هيئت للمتقين كل من قالوا راضينا بالحبيب مولاي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا كتاعة اجعلوا الأعمال طاعة هذه الدنيا كتاعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا خير بضاعة أمر للهادي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يقول هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يقول أين من يمشي يقول كن شفعنا يا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain ma ba'du. Alhamdulillah malam minggu pertama tepatnya tanggal 3 Oktober 2020 bertepatan dengan tanggal 15 bulan Safar 1442 Hijriah. Alhamdulillah. Bulan Safar berarti setelah ini bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa sallam. Dan di bulan Safar juga bulan yang
di bulan ini ya terjadi pernikahan antara Nabi kita Muhammad SAW dengan Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha wa rahimaha wa nafa'ana biha fid din wa dana Allahumma amin. Taqabbalallah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli Muhammad. Ini di rumah siapa? Dani tapi? Irfan. Hah? Irfan Dani ya? Irfan. Tadi ada nama Dani siapa? Hah? Dandi siapa? Oh. Iya. Ya bismillah. Bulan kemarin di rumah siapa? Yang tauhid di rumah siapa bulan kemarin? Aden. Ada tauhid kan? Arti iman dengan kitab-kitab Allah. Iya. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Emang gimana ya? Ini zaman sekarang kita dengar orang datang kemana juga, atau ente apalagi kita pakai WA ya. Setiap hari kita dengar berita orang sakit, betul ya? Ya. Tuh. Ya, jadi memang kalau udah keadaan seperti ini, zaman seperti ini, ya. Satu emang udah Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi, ya, ngasih tahu ya, banyak aneka macam penyakit yang turun. Lalu banyak al-haraj wal maraj, arti haraj kerusuhan. Tuh, ini zaman kita banyak kerusuhan, banyak apalagi ya? Al-amrad, penyakit, wal asgam sama juga penyakit, wal adwa sama penyakit. Tuh, nah, kita amanah besar Muhammad SAW ya, udah dikasih jalannya tuh. Di antara jalan doa ya yang dibaca oleh orang sakit terlalu banyak. Tuh, ya. Yang jelas penyakit emang udah terjadi dengan kehendak Allah. Tuh, ya. Tapi ya, ada jalan untuk kita bisa Allah angkat tuh penyakit dengan doa segala macam. Seandainya kata dengan doa kita belum diangkat penyakitnya oleh Allah, pahala berdoa tetap dapat. Kan di antara ganjaran pahala dari Allah Ta'ala ya, tuh kita diberi penyakit tapi sabar. Arti sabar bukan pasrah ya, tetap berikhtiar, berobat segala macamnya. Lalu ada tuh doa-doa ya yang kita panjatkan kepada Allah Ta'ala, berharap dengan doa tadi Allah Ta'ala angkat tuh penyakit ya. Dan juga dengan doa tadi ya, kiranya Allah Ta'ala berikan kita kesabaran ya dari derita yang sedang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara doa yang dianjurkan Rasul Muhammad SAW dan oleh wali-wali besar ulama salaf, di antaranya ya, barang siapa yang sakit lalu dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin arba'ina marrah, 40 kali. Tuh, jadi orang sakit nih ya. Kan orang sakit sekarang jarang, lagi sakit zikir sama Allah jarang. Jujur aja jarang. Dia pikirin tuh penyakitnya, padahal memikirkan penyakit nggak menyembuhkan, bahkan bisa mendatangkan penyakit lain. Tuh, jadi barang siapa orang yang sakit lalu dia baca dalam sakitnya, ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 40 kali. Wa in bari'a, maka jika dia yang sakit lalu dalam sakitnya baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 40 kali. Lalu ternyata dia sembuh ya, dia bebas dari penyakit yang telah dia alami ya, maka dia sembuh dalam keadaan maghfuran lah, diampunkan dosanya oleh Allah Ta'ala. Dan kalau ternyata itu penyakit yang dia alami lalu dia baca la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minaz zalimin 40 kali, ternyata itu penyakit yang maridul maut, penyakit yang menghantarkan dia kepada kematian, dia mati pun dalam keadaan ampunan Allah Ta'ala dan dimasukkan surga. La ilaha illallah subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Paham kan? Itu doa yang Allah Akbar ya. Itu la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu doa yang Allahu Akbar. Emang dianjurkan kita sebenarnya setiap malam baca 40 kali, terutama kalau kita yang biasa witir. Tapi itu udah jarang diamalin sama orang. Termasuk aneh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu doa buat sumpah, doa buat terlibat hutang, itu doa tuh. Doa buat kita dalam keadaan sakit. Tuh, itu diantara itu banyak tuh. Diantara Abdul Haddad radhiyallahu rahman. Ya, lalu Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki rahimahumullah taala rahmatul abrar wa nafa'ana bihi wa jari fid din wa semua mereka menganjurkan itu. Tuh, kita kena musibah apa kayak, kena derita apa kayak, ngadepin masalah apa kayak segala macamnya, ya. Tuh, ya baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 40 kali. Dengan itu dosa Allah ampuni, ya. Kalau itu dibaca oleh orang yang sakit, ya, insyaallah penyakitnya diangkat oleh Allah. Tuh. Dan kalau emang dia punya masalah, Allah Ta'ala keluarkan dia dari masalah yang dihadapi. Kalau dia dalam masalah utang, ya, Allah berikan dia jalan untuk dapat melunasi utang. Tu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
Jadi hadis itu riwayatnya Nabi Muhammad SAW ya cerita kepada sahabat tentang ya Dhinnun. Arti Dhinnun tuh Nabi Allah Yunus alaihissalam yang ketika dalam perut ikan nun, ikan hud, ikan nun tuh, hud nama ikannya tuh. Nah, dia Allah bebaskan dari tiga derita. Pertama, dia ada dalam perut ikan hiu. 1. 2, dia ada di dasar lautan yang paling dalam. 3, ya, di waktu malam yang gelap gulita. Tuh, fi zulumatin tsalas kata Allah. Dalam 3 kegelapan, dalam 3 kesusahan. Kesusahan pertama, dia dicaplok sama ikan hiu. Tuh, dan dia ada dalam perut ikan hiu. 2, di dasar lautan yang paling dalam. 3, di waktu yang tengah malam. Tuh. Nah, Allah bebaskan tuh Nabi Allah Yunus alaihissalam ya dari 3 hal ini ya dengan ucapannya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sahabat nanya, "Ya Rasulullah, apakah kalimat itu khusus buat Nabi Allah Yunus?" Enggak, kata Allah. Likulli mu'min. Tuh, kemanfaatan doa tadi ya akan Allah Ta'ala berikan kepada setiap orang yang punya iman di hati kepada Allah dan punya iman di hati kepada Muhammad SAW. Sebab lanjutan ayat tadi wa kadzalika nunjil mu'minin. Tuh, demikianlah kami akan menyelamatkan ya orang-orang yang beriman di antara hamba-hamba kami kata Allah Ta'ala. Jadi orang yang beriman ya nggak ada masalah yang dihadapi, pasti Allah Ta'ala dengan wahyu Muhammad SAW memberikan jalan. Tuh, nggak didapati jalan solusi di alam dunia, dia meninggalkan dunia pasti dalam ampunan Allah Ta'ala. Makanya dia nggak boleh ngegerutu. Manusia lemah wajar ya, lemah ya Allah ya Rabb kok gini-gini amat, wajar itu manusia. Tapi ngegerutu, mangkrong, nggak terima itu murtad bisa itu. Tuh, jadi semua kesulitan ada jalan keluarnya. Tuh, ya. Fa inna ma'al usri yusra. Tuh, terjemahannya kan sesungguhnya bersama kesulitan itu yusra, ada kemudahan, ada kegampangan, ada solusi dan segala macamnya. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, ada kegampangan, ada ya hal-hal yang membawa kegembiraan di hati dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi maaf, itu buat orang beriman. Tuh, ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Siapa juga ente sama aneh sama ya. Ketika kita belum tahu sesuatu ya, kita otomatis merasa sesuatu yang kita belum tahu tapi kita alami, kita anggap ini gini-gini amat, gini-gini amat. Padahal nggak ada sesuatu yang dikehendaki Allah Ta'ala terjadi kepada hamba, melainkan di balik sesuatu ada kebaikan yang Allah inginkan. Pasti itu. Sakit kan nggak enak. Teman-teman, padahal di balik sakit ada manfaat yang Allahu Akbar. Di antaranya Nabi besar Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Beliau bersabda, bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi' asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi' asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi' asyani wa daraji. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Alhamdulillah. Di Al-Qur'an tuh masalah aneh pernah kasih dana masalah ayat syifa yang 6. Tuh, di Al-Qur'an ada 6 ayat yang ayat tadi semua ada kalimat syifanya. Alhamdulillah masyaallah, sampai sekarang aneh ngamalin dan aneh Allah pelihara yakin. Tuh. Ya, sehingga banyak orang yang ini aneh kasih itu aja, yakin mau terbaik. Tuh. Jadi Quran kan 30 juz, 114 surah, 6.663 sekian gitu, 64 atau 66. Tuh. Nah, dari sekian ayat ada nama ayat syifa. Termasuk Al-Habib Qutbul Irsyad Abdul Haddad. Tuh nih. Nah, beliau tuh di dalam kitab wiridnya ada tuh. Nanti untuk dibacakan ayat tadi. 1 bismillahirrahmanirrahim. Urutannya ya bismillahirrahmanirrahim. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Itu Al-Qur'an kata Allah Ta'ala, yashfi, dia akan memberikan kesembuhan. Tuh, sudura qaumin mu'minin, hati orang-orang yang beriman. Tuh, 1. Ya.
Ayat yang kedua, yang itu ayat ada kalimat syifa'nya. Wa syifa'ul lima fis sudur. Dan itu Al-Quran adalah merupakan syifa. Arti syifa ya, penawar. Lima fis sudur, bagi apa-apa yang ada di hati dalam bentuk penyakit. Ayat ketiga. Tuh, apa? Lupa tuh aneh. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa shifaa sudur. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa shifaa lima fis sudur. Tuh. Aneh ayat itu kan apa? Ya, jadi pendek belakang gini, fihi syifaa'un linnas. Tuh. Fihi syifaa'un linnas. Ayat ketiga tuh surah An-Nahl. Depannya padahal ada tuh. Lalu keempat, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Yang kelima, wa idza maridtu fa huwa yashfi. Yang keenam, qul huwa lil ladzina amanu huda wa syifa. Tuh, jadi itu ayat yang kita baca ya di air. Otomatis baca di air ya, tiup, kasih minum yang sakit. Kasih minum yang sakit ya. Kalau itu penyakit berbentuk luka segala macamnya, borein. Orang mau dioperasi ngajarin tuh gak kasih gituan. Tapi maaf, dia sangat baik ya. Satu, emang Al-Quran ya, apa namanya, sumber keberkahan segala macamnya, dan emang obat dari segala macam penyakit. Dua, yang dikasih hatinya nerima, yakin. Mau dioperasi nggak jadi. Anda kasih itu doang tuh ayat syifa. Kenal gak kagak, ketemu gak kagak, karena gara-gara mantunya aja ngaji sama kita. Itu lewat telepon, Anda tulisin, kirimin lewat foto, gak macam. Sebulan kemudian Anda lupa, di WA-an, Ustaz, alhamdulillah anak saya nggak jadi dioperasi. Tuh, baca itu tuh apa? Ayat 6 tadi. Tuh. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa shifaa lima wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa shifaa lima fis sudur. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa linnas. Itu yang ketiga. Yakhruju min butunihi syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa linnas. Ayat yang keempat, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Di ayat yang kelima, wa idza maridtu fa huwa yashfin qul huwa lil ladzina amanu huda wa shifa. Itu yang keenam. Anda waktu umi Anda sakit tuh, Anda kalau nengokin umi Anda nemuin dari rumah jauh ya, nemuin bacain itu aja, tiup. Itu aja. Itu aja yang baik. Seandainya kata mati enggak apa-apa, emang udah meninggal nyatanya. Tapi kan kita satu apa namanya kagak jadi dosa diampuni dengan kita memanfaatkan mulut kita menyebut ayat Quran. Lalu kita niatkan ya hal itu dibacakan buat yang ini, apalagi di apa ya, dimendusin segala macamnya. Dia jadi ikutin bacaan, dia jadi zikir. Manfaatnya banyak. Nggak ada anjuran agama yang nggak manfaat, nggak ada. Tuh, cuma kebanyakan orang sekarang kalau sakit dikasih bacaan nggak mau. Allah mah sering nengokin orang sakit begitu. Bisa bacaan nggak? Baca apa saat? Nih Anda tulisin doa tuh, baca sampai sakit baca aja. Tuh, kebanyakan yang Anda kasih la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca itu aja. Tuh, manfaatnya ada pasti. Satu, jadi dia nggak ngomong ngaco-ngaco. Tuh, banyak deh hasil mah. Cuma orang sekarang nggak mau dikasih yang manfaat, nggak mau karena dia tahu yang manfaat kalau gue baik. Tuh, buat apa baik kalau akhirnya jadi sehat? Innaudzubillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli Muhammad Muhammad. Wa fi khabarin akhar, di dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, Allahumma shalli alaihi, idza maridal abdul mu'minu wal amanatul mu'minatu ba'atsallahu ta'ala ilaih arba'atan minal malaikati qabla al-marad. Nabi Muhammad SAW, Allahumma shalli alaihi wa alihi, beliau bersabda, idza maridal abdul mu'min wal amatul mu'minatu, apabila seorang hamba laki-laki yang beriman kepada Allah dan seorang hamba perempuan yang juga sama beriman kepada Allah, ketika dia sakit, maka Allah telah mengutus atau mengirim kepada si hamba tadi, boleh laki boleh perempuan, tapi beriman ya, beriman kepada Allah. Ini sekarang hari Sabtu atau besok hari Minggu. Besok hari Minggu ada orang yang punya sifat iman di hati kepada Allah, sifat iman di hati kepada Rasul Muhammad SAW. Ya, besok dia sakit nih, maka tidak ada seorang hamba, boleh laki boleh perempuan, yang punya sifat iman kepada Allah Rasulnya, ya, jatuh sakit apapun sakitnya, ya, melainkan Allah telah mengutus, telah mengirim kepada si hamba tadi yang telah sakit, yang udah sakit nih, tuh, ya, Allah kirim kepada dia 4 makhluk dari makhluk malaikat yang Allah ciptakan. Sakit hari Minggu misalnya atau hari Senin, bukan kita insya Allah nggak, jangan. Tuh.
Karena kan baru terima gaji mau jalan-jalan. Gaji dari mana, saya udah kagak kerja. Senin bakal sakit nih, misalnya ya. Nah, orang yang sakit ya, maka Allah Ta'ala telah mengutus, telah mengirim kepada dia yang sakit ya, 4 makhluk malaikatnya qablal marad, sebelum sakit itu datang kepada dia. Jadi ibarat kata sakit hari Senin, tolong ya, maka sebelum hari Senin yang dialami sakit ya, dia telah telah datang kepada dia dengan utusan Allah Ta'ala ya, atau telah datang utusan Allah Ta'ala kepada dia 4 makhluk malaikat. Ini berlaku semua nih. Dan kita ngalamin, sakit apa juga ngalamin. Taruh ente sakit apa ya? Buang-buang air deh. Buang-buang air deh yang nggak bahaya ya, yang bukan malaria ya. Diare. DBD itu kan bahaya, naudzubillah. Ini buang-buang air aja, kebanyakan makan di rumah orang. Iya, kebanyakan makan di rumah orang, nggak lihat orang online. Di mana lu mampir ya? Mampir jam 1 siang, setengah 8 malam. Lu numpang makan. Tuh, jadi kita sakit nih, ya, sakit misalnya. Taruh buang-buang air deh. Ya, biar katanya mungkin makan rujak ya, sambalnya terlalu ini, atau makan bakso sambalnya lain dibayarin. Tuh, jadi dia beli bakso berarti Bang 13.000. Bang, sambalnya semua. Waduh, ntar orangnya gua bayarin. Ada Allah mana yang cerita begini, jadi ya. Ada kejadian orang beli bakso, sambalnya dibayarin. Beli bakso sama bakwan Malang, dulu ada bakwan Malang di Pekojan tuh. Sekarang masih ada sih sebenarnya. Dulu ada tuh di Mangkal di Jawa itu, anak masih SD dah. Itu orang kalau beli bakso, beli nasi goreng, beli makanan-makanan yang pedas, ya, sambalnya dibayarin. Kan si abang biasanya sambal semangkok loh. Sambalnya dibayarin. Allah mah benar. Akhirnya dia udah nggak lagi makan sambal gara-gara ambian berlebihan. Allah sambalnya orang gila ente. Jadi orang mau beli nih, Bang pakai sambalnya habis. Udah dibayarin tuh orang. Allahumma aneh nggak ngomong benar. Itu dahsyat amat tuh orang. Dahsyat tuh orang. Sambalnya dibayarin. Jadi sambal nih, lagi bang. Udah Pak, yang saya bayarin. Tahu kebanyakan duit, tahu gimana Allah. Nah, ya jadi nggak ada seorang hamba sakit melainkan Allah Ta'ala utus kepada si hamba tadi ya 4 dari makhluk malaikat yang Allah ciptakan. Faya'murullahu ta'ala ahadahum an ya'khudha quwwatahu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan ya kepada 1 dari 4 malaikat yang Allah Ta'ala utus ya kepada hamba yang sakit. Kan 4 malaikat nih Allah kirim ya. Maka 1 dari 4 tadi Allah Ta'ala perintahkan ya untuk ambil tenaga orang tadi. Buang-buang air kan lemas. Tuh, berarti sebelum ente buang air ada malaikat yang Allah kirim 4. Tuh, 1 dari 4 tadi si malaikat Allah perintahkan ambil tenaganya. Tuh, ambil kekuatannya. Ya Allah, kamar mandi dibopong. Tuh, kamar mandi dibopong umur 35 aja songong amat loh. Kalah umur 65, umur 65 masih kuat naik sepeda. Ngadu domba ke sono kemari. PKI dong. Fayakhudhu bi amrillahi ta'ala. Maka si malaikat ya mengambillah kekuatan si hamba tadi yang kini telah sakit ya, diambil bi amrillah ya, dengan semata-mata melaksanakan perintah Allah. Karena Allah suruh ambil kekuatannya. Fayad'afu, maka si hamba jadi lemah dia, enggak punya tenaga. Mau kamar mandi juga turun atu-atu kaki. Ya Allah, umur 25. Oh nih, pacar enggak punya. Paket habis, wifi sama tetangga ditutup. Itu sih mati ya lebih mulia. Fayad'af, maka lembahlah si hamba tadi, boleh laki boleh perempuan. Tuh, itu udah sakit ya. Wa ya'muru tsani, dan yang kedua, tuh malaikat yang kedua dari 4 malaikat yang Allah tugaskan ya, maka Allah telah perintahkan si malaikat yang kedua tadi an ya'khudha ladzata ta'amil fami, untuk mencabut, untuk mengambil ya rasa enak makanan dari mulutnya. Itu pada sakit gak? Makanan itu gak enak. Dibawain mau orang nih lapis Bogor. Asinan Bogor tuh yang di tol kelihatan. Iya, asinan Bogor ya. Ada ente keluar tol bacaannya asinan Bogor. Ente lihat doang, beli kagak, mahal.
Mungkin mahal kali. Tuh. Ya, dibawain orang itu doyan asinan tuh. Makanan yang kita doyan tapi ketika sakit nggak ada rasa di mulut. Tuh. Karena apa? Karena Allah Ta'ala memerintahkan malaikat ya, sebelum kita sakit nih, jadi kita sakit misalnya pagi ya, itu malam udah ada malaikat yang ada. Ketika waktu sakit itu mulai kita alami, sejak itu makanan jadi kagak enak. Tuh, doyan energen kagak enak. Apa kayak makanan yang kita doyan, tapi begitu jatuh sakit ya, maka rasa makanan di mulut kita antak. Udah kagak enak-enak ya udah. Tuh, obat paling yang mau obat ya obat puyer tuh, pakai air, buka daunnya, apa kertasnya buka, taruh di sendok kasih air. Tuh, pahit-pahit lo makan itu. Tuh. Jadi satu, Allah Ta'ala perintahkan malaikat ambil kekuatannya. Dua, malaikat diperintahkan Allah Ta'ala ambil tuh ya rasa lezat, rasa enak makanan dari mulutnya. Faya murthani, dan Allah Ta'ala memerintahkan ya kepada malaikat yang ketiga, an ya'khudha nura wajhi fayakunu musfarral wajhi. Dan malaikat yang ketiga Allah perintahkan ya untuk ambil tuh aura air mukanya. Artinya apa? Cahaya wajahnya ambil. Fayakunu musfarral wajhi. Maka ya sejak itu dia menjadi orang yang pucat mukanya. Kan orang sakit pucat. Ente seger-segerin enggak ada tamu datang. Iya muka lu gini-gini amat. Lu pucat enggak apa-apa. Tuh kita mau nutupin gitu. Tapi tuh orang lihat, enggak muka lu pucat. Enggak gua apa-apa. Ah bokeh ya. Kalau itu sih nggak ada obatnya, nggak ada. Itu mau minum Ponsan 3 nggak ada. Tuh, jadi yang ketiga Allah Ta'ala perintahkan tuh ambil air apa cahaya, iya air apa aura apa sih? Aurel anak si itu Dadang Hermansa. Itu Aurel. Iya air mukanya dia ambil cahaya wajah dari mukanya ambil tuh ya. Fayakunu, maka menjadilah si hamba tadi yang beriman ya musfarral wajhi ya, kuning mukanya. Tuh ate pucat. Tuh lesu. Wa ya'murur rabi', dan yang keempat. Tuh dan Allah Ta'ala perintahkan malaikat yang keempat, kan memang ada 4 malaikat. Wa ya'murur rabi', Allah perintahkan malaikat yang keempat an ya'khudha, untuk si malaikat itu ya mengambil atau mencabut jami'a dzunubi, semua dosa-dosa dia yang dia kerjakan sebelum sakit. Sebelum sakit kan kita masih ada dosa, boleh sengaja, boleh enggak, boleh kecil, boleh besar, boleh kita ingat, boleh kagak, pasti ada dosa. Begitu kita jatuh sakit, dosa yang pernah kita lakukan sebelum sakit ya, Allah perintahkan malaikat ya untuk ambil semua dosa-dosa orang itu. Tuh, ya. Fayakunu tahiran minadz-dzunub. Fayakunu tahiran minadz-dzunub. Maka sejak itu si hamba yang sakit ya, dia menjadi hamba yang dalam keadaan bersih dari dosa. Jadi orang sakit enggak ada dosa. Tuh, makanya keumuman orang baik mau meninggal sakit. Ada yang sehari, ada yang 3 hari, ada yang 5 bulan, ada yang setahun, ada. Itu semua untuk Allah Ta'ala jadikan dia mati nggak berdosa. Karena Allah Ta'ala nggak akan memberikan derita 2 kali kepada hamba yang beriman. Di dunia dia udah menderita dengan apa? Dengan mengekang keinginannya, kepengen ini, tapi sama agama hal itu nggak dibolehkan. Tuh deh, dia kepengen kayak orang lain, rumahnya mewah, punya mobil segala macam, tapi kemampuan nggak ada. Tuh, kalau diturutin nih keinginan, ujung-ujungnya gue bisa korupsi, gue bisa nyolong, gue bisa nyatut, gue bisa ngakal orang, gue bisa berkhianat dalam usaha. Nggak derita, itu derita loh. Allahumma itu derita. Jadi jangan diartikan derita penyakit, jangan. Ente ke mall taruh deh jalan, tuh nih, siapa yang nggak tergiur ngeliat pakaian bagus? Tuh nih, tergiur, tapi begitu lihat harga 699.000, duit tinggal 6.700. Tahu dong beda, jauh kan? Tuh mati. Iya, sekarang ke mall aja bawa aqua dari luar kan keterlaluan. Emang kagak ada hoka-hoka bento di dalam? Kan di dalam ada hoka-hoka bento. Ini nggak dibaca doang. Tuh, amat lihat itu menu deh. Menu satu paket 33.000. Iya maksudnya nasi, ayam, sama Coca-Cola. Liatin, udah. Yang mana yang murah-murah kagak ada. Kagak ada, ujungnya ke warung-warung Bugis juga. Ya rokok sampai pakai plastik bungkusnya kan itu jahat. Rokok bungkusnya kayak plastik, aneh nyari di warung kagak ada.
Soalnya kan ini kayak kardus tuh, kardus. Ini kayak plastik loh. Tahu dari mana sih? Anda suka minta, kaget bungkusnya ke plastik. Ay. Karena pikir mahal nih kan, enggak sama. Mungkin kalau ada orang sakit tuh ya, Allahu Akbar tuh, terutama orang baik kan soalnya nggak ada orang baik tanpa derita, terutama menjelang sakit, menjelang meninggal, ada aja derita, ada aja. Tapi maaf ya, dia kagak ngegerutu ya. Nih minta ridho. Bulan puasa, aneh temen umi aneh tuh dari Zawiyah habis subuh. Tuh nanti temen umi aneh habis subuh. Ya, sampai kemarin juga sebelum umi aneh meninggal, ada aneh WA aneh sama istri aneh termasuk, karena kan istri aneh nginep rumah sakit. Umi kenapa umi? Umi biar semangat. Umi pikirin dosa umi. Mi, ampunan Allah lebih luas dari dosa umi. Umi nggak menyekutukan Allah. Tuh nanti, umi dengan kemampuan umi didikan anak umi. Tuh nanti, siapa anak umi yang nggak bisa ngaji? Semua bisa ngaji. Semua yang perempuan empat-empatnya ngajar. Kan perempuan lima-limanya kalau hidup limanya ngajar. Meskipun hanya alif ba ta, tapi kan ngajar. Tuh, yang laki alhamdulillah udah apa nih? Tuh, ya umi dosa takutnya umi kurang ini sama abah dalam menjaga anak-anak setelah abah meninggal. Enggak nih, udah cukup. Tuh, apalagi umi abah ninggalin anak semuanya udah balik. Tuh, semua udah balik, Abdullah udah balik, Ali udah balik. Tuh, nih. Ali taruh kayak belum, Ali masih kelas 1 SMP, kelas 2. Tuh, kayak waktu itu belum, tinggal setahun 2 tahun lagi, tapi kan tetap dalam didikan. Umi udah sekarang umi jangan bikin apa-apa ya. Anak-anak umi alhamdulillah udah cukup. Tuh, nih. Ada deh alhamdulillah buat makan-makan aja ada. Umi udah sekarang baca selawat aja. Ini ada tasbih. Udah baca selawat jangan ya Allah selawat. Ya udah, itu aja, jangan pikir yang lain. Udah itu aja udah. Pokoknya ampunan Allah lebih luas dari dosa umi. Tuh, umi selawat baca, umi ngaji. Banyak nih yang udah umi banyak. Jangan pikir macam-macam. Tuh, udah umi sekarang pikirin biar sehat buat ngaji lagi. Umi mau ngaji ya? Iya umi mau ngaji lagi mau kalbu surah. Udah biar sehat. Jangan pikirin apa-apa. Takutnya pikiran umi lebih bahaya dari penyakit umi. Jangan dipikirin dosa. Yang umi pikirin dosa. Aduh hebat. Kita berbuat dosa santai ya. Wah, itu ujungnya orang mikirin dosa. Tahu deh, ujungnya orang tuh kalau udah sakit gitu, apalagi dari umur ya, yang dipikirin subhanallah dosa. Tuh, enggak dipikir anak mak enggak subhanallah dosa itu. Umi bikin dosa umi takut dosa sama abah. Tuh nanti kenapa? Umi enggak bisa jaga anak-anak. Ya umi kurang apa? Alhamdulillah semua bisa. Enggak anak-anak kadang gimana? Alhamdulillah gitu enggak. Udah semua anak umi ngajian, alhamdulillah enggak ada yang kena ini, kadang kena. Udah umi enggak usah baca istighfar mau selawat aja. Salat bisa-bisa umi. Iya. So, Allah, umi jangan pakai insya Allah. Pasti umi sangka baik. Umi pokoknya sekarang baca istighfar, baca selawat ya, sangka baik, ampunan Allah pasti umi dapat. Ya amin. Udah umi jangan gerain. Tawa, pulang itu saudara di luar pada dengerin. Ya lu umi selalu begitu. Ya udah hibur aja. Yang diingat dosa, gue kira ingat apa? Dosa dasar amat ya. Tuh, jadi yang keempat ya, malaikat Allah tugaskan ambil tuh dosa-dosa orang tadi. Fayakunu taharan an dzunub. Maka si hamba ya, sejak dia jatuh terbaring sakit, si hamba tadi dalam keadaan suci dirinya dari dosa. Fa idza aradallahu an yashfiyahu, dan ketika Allah taala berkehendak ya untuk ya memberikan kesembuhan buat si hamba yang telah mengalami sakit, ya ternyata penyakitnya tadi nggak menghantarkan kepada kematian, dia bakal baik. Ya'murullahu ta'ala al-malak ladzi akhadha quwwatahu bi an yadfa'a ilayh. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat yang pernah Allah Ta'ala perintahkan untuk ambil kekuatannya atau tenaganya, kembalikan lagi tenaganya. Tuh, mulai itu kuat, mulai jalan. Ibarat kata yang tadi udah gak punya tenaga bawa motor, mulai kelihatan sama tetangga, sama lingkungan bawa motor. Lu udah baik, udah alhamdulillah. Baik lu, enggak udah alhamdulillah kuat. Udah mulai kelihatan, udah mulai kuat bawa motor. Tadinya berbau naik motor susah. Kakinya berat gitu. Ini udah mulai membaik. Ketika Allah berkehendak memberikan kesembuhan kepada hamba yang sakit, ya, maka Allah perintahkan tuh malaikat yang pernah Allah suruh ngambil tenaganya, kini pulangin tenaganya, kembalikan lagi kekuatannya. Tuh. Bi'an yadfa'a ilaih, untuk serahkan lagi dan kembalikan lagi tuh tenaga kepada si hamba tadi, sehingga si hamba ya normal lagi tenaganya, normal lagi kekuatannya. Kecuali yang sakit parah ya, berangsur-angsur kekuatannya. Tuh, ada yang baru jalan doang di rumah.
Tuh, terapilah kalau kata orang. Wa ya'murul malaka alladhi akhadha lada ta'am bi an yadfa'a ilaih. Dan Allah Ta'ala ya ketika hendak memberikan kesembuhan kepada hamba yang telah diberi penyakit, ya, nyata Allah Ta'ala berkehendak untuk memberikan kesembuhan, ya, maka Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat yang pernah yang Allah perintahkan mengambil rasa lezat dari mulutnya akan rasa makanan, maka Allah perintahkan kembalikan lagi tuh rasa lezat, ya, makanan di mulut orang tadi atau di mulut si hamba tadi. Tuh, fayad fa'ileh, maka malaikat menyerahkan tuh, mulai makan lebih rakus, dendam katanya, dia makan apa aja dia makan. Tuh, pokoknya udah nggak lihat orang online diwayain, dari rumah gak masak apa? Di rumah ya. Tuh, jadi malaikat yang mengambil rasa lezat makanan dari mulutnya, si malaikat itu juga Allah perintahkan kembalikan lagi tuh, sehingga dia udah mulai lagi enak tuh makannya tuh, udah alhamdulillah udah makan nasi, udah alhamdulillah udah normal ya alhamdulillah, cuma ada pantangannya ini itu lain, pantangan lain tuh, artinya rasa makanan yang pernah dialami sebelum sakit, ya, kini lalu dialami sakit dan kini sembuh, ya, rasa dia menikmati makanan tadi udah normal. Kalau pantangan kan lain tuh, seperti apa misalnya nggak boleh makan asam kalau lagi lambung, nggak boleh santan, nggak boleh, itu lain, itu pantangan tuh. Yang asam urat nggak boleh makan emping tuh, dari mana kan itu peraturan? Emping makanan enak. Wa ya'murul malaka alladhi akhadha an-nurajia bi an yadfa'u ilaih. Dan Allah Ta'ala ya memerintahkan kepada malaikat yang ketiga, yang waktu itu Allah perintahkan ya untuk mencabut aura dari wajahnya, maka Allah perintahkan kepada malaikat tadi kembalikan lagi aura wajahnya tuh, sehingga dia mulai segar. Wah, alhamdulillah lu segeran. Kan kita suka begitu kalau nanggapin teman. Alhamdulillah lu segeran, lu nggak pucat, kemarin gue liat lu masih pucat, alhamdulillah lu segar. Ya alhamdulillah lu sehat, mendingan gitu. Kenapa? Anda minum air putih atau minum madu atau minum jintan hitam tuh. Udah, ya alhamdulillah segar lu, insyaallah udah mulai ini lagi tuh. Ya alhamdulillah doain deh. Nah, wala ya'murullahu ta'ala al-malak alladhi akhadha dhunuba an yadfa'a ilaih fayakhirul malaku lahu ta'ala sajidan fayaqulu. Dan Allah Ta'ala tidak memerintahkan malaikat yang keempat. Malaikat yang keempat nih yang Allah tugaskan untuk ngambil dosanya, ya, kepada hamba yang sakit. Ya, begitu Allah telah memberikan kesembuhan kepada si hamba, ya, maka dari 4 malaikat yang Allah tugaskan dengan tugas yang berbeda, ya, masing-masing Allah perintahkan untuk kembalikan lagi apa yang pernah diambilnya. Yang ngambil tenaga, pulangin tenaganya. Yang ngambil rasa lezat makanan dari mulutnya, kembalikan rasa lezat makanan kepada mulutnya. Yang mengambil aura air mukanya, kembalikan lagi. Tapi si malaikat yang keempat nggak Allah perintahkan. Malaikat megang dosa nih. Dosa semua yang si hamba lakukan sebelum sakit dipegang sama dia. Tuh, ya. Begitu yang 3 dari kawannya, ya, telah mengembalikan apa yang pernah diambil dari si hamba yang sakit tadi, ya, atas perintah Allah, dia nggak diperintahkan. Fayakhiru lahu ta'ala. Spontan si malaikat yang mengambil dosa si hamba tadi, spontan dia sujud di hadapan kebesaran Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala bertempat. Tuh, spontan sujud si malaikat itu, ya. Sajidan, dia di hadapan Allah Ta'ala, ya, akan kebesaran dan keagungannya. Fayaqulu, seraya si malaikat itu berkata, ya Rabb, wahai Allah Ta'ala, wahai Tuhan kami, kunna arba'ata amlakin minal malaikah. Ya Allah, kami kan ini berkelompok 4 malaikat. Tuh, kami kan semua 4 malaikat nih, dari malaikat-malaikat yang Engkau ciptakan, kami berempat nih, kelompok kami 4 orang, 4 malaikat. Tuh, yang Engkau perintahkan dengan tugas yang berbeda. Tuh, di dalam menjalankan perintahmu. Minal malaikati fi amrik, dalam perintahmu. Kami kan 4 orang ya Allah, grup kami, tim. Tuh, tim kami 4 orang. Fa amartahum bi an yusallimu ma akhadhu min. Tuh, Engkau perintahkan dari masing-masing kami yang 4 kelompok ini, 4 malaikat ini, ya, untuk mengambil, ya, ini mengambil ini, ya, dan aku mengambil dosanya, ya. Dan kami, ya, dari kami ini 4 malaikat, ya, Engkau telah perintahkan, ya, dari kami ini, ya, untuk menyerahkan kembali apa yang telah kami ambil. Tapi kok aku enggak Engkau perintahkan untuk mengembalikannya? Tuh. Falima lam ta'murni. Kenapa ya Allah kok aku tidak Engkau perintahkan untuk bi an adfa'a, untuk aku menyerahkan, untuk aku mengembalikan, ya, ilaihi, kepada si hamba ini, ya,
ma akhadtu minadz-dzunub, dari apa-apa yang aku telah ambil akan dosa-dosanya. Tuh, sedangkan yang tiga ya, yang mereka ada tim aku ya, yang ngambil apa tadi? Kekuatan, ngambil rasa lezat makanan, ngambil aura air mukanya ya. Tuh, aku ngambil dosa-dosanya. Kok ini kawan kami yang tiga ya, dari tugas yang berbeda, kok mereka engkau perintahkan untuk menyerahkan kembali apa yang mereka ambil, kok aku enggak engkau perintahkan? Tuh, ngerti? Dari apa yang kau perintahkan aku untuk mengambil dosa-dosa dia. Tuh, kenapa kau dosa-dosa yang aku ambil dari hambamu ini, ya, yang waktu itu sakit, ya, kok kini engkau berikan dia kesembuhan, kok aku enggak engkau perintahkan untuk mengembalikan dosa-dosanya? Fayaqulu Rabbu Jalla Jalaluh. Maka Allah Subhanahu wa taala ya menjawab dalam firman-Nya kepada si malaikat tadi, la yuhsinu min karami. Malaikat, sungguh tidak layak dari sifat kemurahanku. Tuh, tidaklah bagus, tidaklah elok, elok ya? Ya, tidaklah elok, tidaklah indah, tidaklah bagus ya. Dari sifat murahku, dari sifat kemuliaanku, an amuraka, untuk aku perintahkan kembali kamu, antarudda dzunubah, kalau engkau akan kembalikan dosanya. Enggak layak. Tuh, enggak pantas bagi sifat kemurahanku, bagi sifat kemuliaanku ya, kalau aku perintahkan kamu untuk kamu kembalikan lagi dosa-dosa hambaku. Enggak layak. Tuh, ba'dama ad'abatu nafsa. Tuh, setelah aku menjadikan dia capek dengan penyakit yang aku berikan. Enggak layak kata Allah Ta'ala. Tuh, kemana sifat murahku, kemana sifat sifat kemuliaanku, sifat keagunganku, sifat kemurahanku ya. Kalau aku perintahkan engkau untuk kembalikan dosa-dosa dia, sementara aku telah membuat dia letih, aku telah membuat dia susah, aku telah membuat dia capek ya dari penyakit yang aku berikan. Tuh, mau ini susah, datang tamu ke rumahnya bawa jeruk, bawa apel, bawa anggur, yang makan kita yang nengokin. Tuh, lu kenapa? Itu impus tuh, iya. Udah berapa botol? Habis 2 botol. Itu jeruk, lu makan deh. Lu enggak? Iya, gue makan. Kita nengokin, makan, bawa kagak, ngaplopin kagak. Malah yang ada kita nih, gimana? Itu kongguan, buka ya. Iya buka deh, gua gak makan. Gua makan ya, buat anak ya pahala buat lo. Bisa aja loh. Iya. Jadi orang sakit untungnya banyak, ya ruginya banyak. Ruginya kalau datang temen yang itu tuh nggak bawa apa-apa, nggak habisin. Jadi kata Allah Ta'ala, la yuhsinu min karami. Hal itu nggak layak ya dari sifat murahku, dari sifat kemuliaanku ya. Kalau aku perintahkan kamu untuk kamu kembalikan dosa-dosanya. Tuh, setelah aku membuat dia letih, membuat dia capek, membuat dia serba nggak enak, ya, akan penyakit yang aku berikan kepada dia. Fayaqulul malak, maka si malaikat berkata, ayu syai'in asna. Ya Allah, kalau begitu aneh harus berbuat apa dengan ini dosa? Ini dosa masih dipegang malaikat, kan nggak ada malaikat bermaksiat kepada Allah, nggak ada. Tuh, diambil, dipegang sama dia. Tuh, lalu si malaikat berkata, ya Allah, ayu syai'in asna. Tuh, ya Allah, lalu apa yang aku harus perbuat nih dengan dosa si hamba tadi yang aku ambil? Tuh, fayaqulu lahu Rabb azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, idhhab watraha fil bahr. Malaikat, pergilah kamu. Tuh, dan buang itu dosa-dosa hambaku ke laut. Tuh, malaikat udah fadhahabal malak, berangkatlah si malaikat. Tuh, ke laut, dia tahu laut mana, nggak tahu, berangkat tuh malaikat, ya. Fayadhabul malak, berangkatlah si malaikat ilal bahar, ke laut, wa yatrahuha fil bahar, dan dibuang atau dilempar itu dosa ke laut, wa yakhluqullahu ta'ala min tilka dzunub timsahan fil bahar. Maka Allah SWT langsung menciptakan dari dosa-dosa tadi yang udah dibuang ke laut seekor buaya. Jadi buaya dari dosa manusia. Kalau dari hadis ini ya, tuh. Maka Allah Ta'ala menciptakan mintil kadhunub, dari dosa-dosa si hamba tadi, timsahan fil bahar. Tuh, akan seekor buaya ya yang ada di laut. Itu timsah artinya buaya. Makanya kalau ada orang bercanda, timsah tuh orang, buaya tuh orang. Tuh. Atau ada orang ya suka mainin perempuan, ganti pacar, ganti ini, timsah, playboy. Tuh, playboy tuh bahasa Arab timsah, buaya. Walau irta'ala ilal akhirah yakhruju minadz-dzunub tahran minadz-dzunub. Dan kalau saja si hamba yang tadi sakit ya,
Lalu ada malaikat 4 yang Allah perintahkan untuk mengambil tenaganya, mengambil rasa lezat makanan dari mulutnya, mengambil aura air mukanya, dan mengambil dosa-dosanya. Kalau saja itu hamba irtahala, ya, dia harus pergi meninggalkan dunia ilal akhirah, kembali ke akhirat. Yakhruju minad dunya tahiran minadzu, maka pasti dia akan keluar dari dunia dalam arti meninggal dalam keadaan suci dari dosa. Tuh, jadi kalau dia hidup dosanya sudah diampuni. Dan seandainya kata ternyata penyakitnya itu penyakit yang terus dia alami sampai dia meninggal, ya, maka tidak dia meninggal dalam arti keluar meninggalkan alam dunia tadi, ya, dia meninggal dalam keadaan tahiran, suci dirinya minadz-dzunub, dari dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Tuh, jadi di antara Allah Ta'ala ingin mensucikan hamba yang ada iman di hati kepada Allah, ya, boleh laki boleh perempuan, tuh sebelum meninggal dia Allah kasih penyakit umum. Ada yang 3 hari, ada yang seminggu, ada yang sebagai kita tahu lah. Itu sebenarnya ampunan dosa dari Allah. Tuh, makanya tetap disuruh sembahyang sebisa-bisanya. Tuh, jamak boleh orang sakit. Tuh, ngerti? Aneh dari ibu aneh tuh, ngerti? Tuh, satu yang nuntun sembahyang saudara aneh. Kalau nggak kakak aneh, kalau nggak adik aneh. Aneh perintahkan satu, jangan yang wajib-wajib ya. Jangan yang sunnah-sunnah. Iya enggak ada Fatihah doang. Iya. Fatihah ruku dan dijamak. Tuh, ngerti? Jadi boleh takdim, boleh takhir. Tapi tetap nggak boleh 2, 4. Tuh. Jadi misalnya Umi Ana jam 1 masih tidur, udah dibiarin. Tuh nanti. Detar bangun 3:30. 3:30 Umi mau sholat. Takhir ya, iya takhir. Tuh. Jadi sholatnya dijamak. Karena apa? 1 wudunya susah. Tuh nanti. 2 bangun dari tidur nggak bisa. Istinjanya harus dicebokin segala macamnya. Jadi ada jamak yang dibolehkan buat orang yang tinggal di rumah. Tuh, contoh orang yang dalam keadaan sakit parah. Tuh, orang dalam sakit parah, tapi selagi akalnya normal kan dia tetap wajib sembahyang. Tuh, maka dia dibolehkan jamak, tapi tidak qashar ya. Artinya qashar nggak berdua, tetap jamak, boleh jamak takhir, boleh jamak takdim. Tuh, jadi maghrib sama isya boleh takdim boleh takhir, zuhur sama asar boleh takdim boleh takhir. Tuh, dan karena dia payah segala macam, yang wajib aja. Tuh, ngerti? Yang sunnahnya enggak. Baru setelah itu sembahyang seluruh bacaan apa aja. Tuh, yang afdol sih la ilaha illallah. Apalagi kalau bisa sempurna la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Karena kata Nabi, barang siapa orang baca itu dalam keadaan sakit, arba'ina marrah kata Rasulullah, 40 kali aja. Tuh, maka kalau dia sembuh diampuni oleh Allah Ta'ala. Kalau dia meninggal, ya, dia meninggal akan dimasukkan surga oleh Allah Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Al-Fatihah, nih baca Fatihah sama ayat kursi, qul ahad, qul a'udzu binnas. Diniatkan pahalanya buat nama-nama yang tercantum di sini, dan juga diniatkan pahalanya buat kesembuhan Ustadz Haji Aan Yusuf. Betul? Haji Aan Yusuf ya? Iya. Jadi Fatihah ke ayat kursi, ya. Itu bergantung niat yang membacanya. Satu di antara kemuliaan ayat kursi yang alhamdulillah masyaallah ta'ala ana udah amalkan. Ya. Jadi ada seorang di zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad artinya dia umat Nabi, bukan umat dahulu. Tuh. Kan ayat kursi nggak Allah berikan kepada Nabi lain. Ayat kursi mau Fatihah itu nggak Allah berikan kepada Nabi lain. Tuh. Di antara ada seorang hamba, ya, dia baca ayat kursi. Tuh. Dia baca ayat kursi, ya. Lalu habis baca ayat kursi, dia malam ibarat kata entah jam berapa taruh gini hari dia tidur. Tuh. Begitu dia tidur, ya, tiba-tiba dia diserang oleh suatu penyakit. Nggak tahu penyakitnya apa, nggak disebutkan. Tahu si hamba menggigil segala macam, gemetar, segala macam. Ya, pada saat itu dia Allah Ta'ala pelihara, ya, karena sakit menjadikan tidurnya kan terganggu. Tuh, saat itu dibilang sadar enggak, dibilang nggak sadar sadar. Dia ngelihat ada 2 makhluk malaikat. Tuh, ngerti? 2 malaikat, ya, berkata, tuh, apa ini hamba kena penyakit. Tuh, ngerti? Sedangkan dia tadi sebelum tidur dia baca ayat kursi. Tuh, ngerti?
wa inna fiha, dan sungguh di dalam ayat kursi tadi ya terdapat ya salah situna wa salatu mi'ati rahmatin. Sementara di dalam ayat kursi tadi terdapat salatu mi'atin wa situna rahmatan. Terdapat 360 rahmat. Ayat kursi itu. Ayat kursi terkandung di dalamnya 360 rahmat. Apa iya? Tidak ada satu rahmat. Tunggu nih. Dari 360 yang mengenai si hamba tadi yang tadi dia baca untuk Allah sembuhkan penyakitnya. Fastaiqaz, bangun nih hamba. Tunggu nih. Bangun dia. Karena apa? Dia nggak malaikat. Tuh, tapi dia nggak lihat wujudnya ya kan, malaikat nggak bisa dilihat. Cuma dia tahu kalau ada suara yang baik-baik tadi berarti ilham malaikat. Jadi malaikat berdua nih tanda tanya. Tuh, ini si hamba sakit. Iya. Tuh, bukankah tadi dia sebelum ini baca ayat kursi? Iya betul. Nah, kan di ayat kursi itu ada 360 rahmat. Tuh nih. Apa iya Allah Ta'ala enggak memberikan bagian dari 360 rahmat tadi, satu rahmat yang bisa menyembuhkan penyakit dia. Tuh, sehingga dibangun tuh, bangun dia baca ayat kursi. Tuh, dia niatkan Allah Ta'ala berikan rahmat dari sekian rahmat ya, yang dengan rahmat tadi Allah Ta'ala sembuhkan penyakit dia, spontan sembuh. Nah, itu alhamdulillah aneh jadikan keyakinan aneh bahwa di ayat kursi bisa Allah Ta'ala jadikan obat. Tuh, belum lama ada orang tuh, kurang lebih kemarin deh ada berapa siapa gitu. Anda baca ayat kursi, tiupin. Tuh nanti minta sama Allah Ta'ala ya berkah rahmat yang ada dalam ayat kursi ya, kiranya Allah berikan kesembuhan. Tuh ayat kursi. Paham ya? Jadi bacain ayat kursi ya, tiup. Dan itu mah bukan buat orang sakit, kita juga kalau sakit bacain diri. Bismillahirrahmanirrahim, baca, tiup. Tuh, apa yang terasakan? Tuh nanti ya, usapin. Oh, Ustaz yang rasakan dompet tipis, baca, tiup. Lo ngerti? Udah gitu. Insya Allah tuh dompet sobek. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah wa ayat al-kursi wa thalatha min surat al-ikhlas wal muawwidatain ila hadrati Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi azwajihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa ansari wa ila arwahil anbiya wal mursalin wal malaikati ajma'in wa ila arwah jamil wa ila arwahil khula wa ila arwahil arba'atil khulafa'ir rasyidin wa jamil sahaba wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin min al ulama'il 'amilin wal awliya wa syuhada'us salihin wa jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat fi jamil jihad wa ila arwah al nuhat ajma'in wa ila arwah musannifil kutub an-nafi'atil maradiyati ajma'in wa ila arwah masaratina sufatil muhaqqiqin wa awliya illahi ta'ala fil kawn ajma'in min al-ghuth wal abtab wal anjab wal awtad wal abdal wal afrad wal nugaba wal najba wal akhyar wal majadib wa min ahli ad-darak wa ahli al-batin wa ahli an-nubah wa ahli an-nur wa ahli al-asrar wa ahli al-hadra ajma'in thumma ila rajmi sadatina ali abi alawi thumma ila rajmi sadatina ali abi alawi thumma ila rajmi sadatina ali abi alawi min masyariq al-ardi ila magharibiha min masyariq al-ardi ila magharibiha wa usulihim wa furuhim wa muhibbihim ajma'in thumma إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا وبناتنا وذرياتنا ثم إلى أرواح مشايخنا ومشايخنا ومعلمنا في الدين وتلامذة تلامذاتنا ومن تحت حوزتنا من الآباء والأمهات والشبان والفتيات والصبيان والصبيات وأصحابنا وأصحابنا وصاحبتنا ومن أحسن إلينا ومن أوصانا بالدعاء ومن له حق علينا ومن ظلمناه أو أسأنا إليه ثم إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم الحبيب محمد بن علوي الحامي ثم إلى المرحوم شكري رباني بن نكين ثم إلى المرحوم سائي بن سبان ثم إلى المرحومة إبو مني بنت جونeng ثم بنية الشفاء الأستاذ حجي آن يوسف ثم إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الفاتحة على هذه النية آمين 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 الفاتحة على هذه النية وعلى كلمة صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بشأن الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم. يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمده في نعمه كيف مزيده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك باسمك يا مؤمن يا مهيمن يا قريب يا عزيز. خلصنا وإياهم من الوباء. خلصنا وإياهم من الوباء. خلصنا وإياهم من الوباء. يا الله الأمان الأمان الأمان. يا جبار يا غفار يا ستار. خلصنا وإياهم من الوباء. خلصنا وإياهم من الوباء. خلصنا وإياهم من الوباء. يا الله الأمان الأمان الأمان. يا عزيز لا يضام يا قيوم لا ينام. خلصنا وإياهم من الوباء. خلصنا وإياهم من الوباء. خلصنا وإياهم من الوباء. يا الله الأمان الأمان الأمان. يا ذا النعمة السابغة ويا ذا الكرامة الظاهرة ويا ذا الحجة البالغة. خلصنا وإياهم من الوباء. خلصنا وإياهم من الوباء. خلصنا وإياهم من الوباء. يا الله الأمان الأمان الأمان. يا قائم لا يزول ويا عالم لا
ينسى يا باقي لا يفنى خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء يا الله الأمان 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 يا حي لا يموت يا صمد لا يطعم يا غني لا يفتقر خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء يا الله الأمان 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 يا أرحم من كل رحيم يا أعلم من كل عليم يا أحكم من كل حكيم يا أكرم من كل كريم يا أعظم من كل عظيم يا أقدم من كل قديم خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء يا الله الأمان 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 يا من هو في سلطانه قوي يا من هو في ذاته قوي يا من هو في عزه لطيف يا من هو في لطفه الشريف يا من هو في ملكه غني خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء يا الله الأمان 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 يا من إليه يهرب العاصون يا من إليه يتوكل المتوكلون يا من إليه يلجأ اللاجئون يا من إليه يفزع المضربون خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء يا الله الأمان 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 يا الله نسألك بأسمائك يا عالم يا دائم يا حاكم يا صبور يا ودود يا عفو يا غفور يا شكور يا قدوس يا غيور يا قيوم خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء يا الله الأمان 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 يا الله الأمان 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 يا الله الأمان 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 يا سميع يا بديع يا رفيع يا واسع يا حافظ يا مجيد يا مجيب خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء يا الله الأمان 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 يا خالق النور يا نور النور قبل كل نور يا نور بعد كل نور يا نور فوق كل نور يا نور كل نور خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء يا الله الأمان 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 برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء يا الله الأمان 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 برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا معذورا ولا معثوما يا الله بالتوفيق حتى نفيك الله بالتوفيق حتى نفيك الله بالتوفيق حتى نفيك يا الله رضا يا الله رضا يا الله رضا والعفو عما قد مضى اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويبارك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويبارك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اصرف عنا السوء كل سوء وإنه لا يصرف السوء إلا أنت اللهم اصرف عنا السوء كل سوء وإنه لا يصرف السوء إلا أنت اللهم اصرف عنا السوء كل سوء وإنه لا يصرف السوء إلا أنت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ بوصلك من صدك ونعوذ بقبولك من ردك ونعوذ بقربك من طردك اللهم اجعلنا من أهل طاعتك وودك وأهلنا لذكرك وحمدك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك
wajhi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Lebih kurangnya minta maaf terhadap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi